Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Al-Mufidano Syamsu dari mahasiswi dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3D HKI. Di sini saya akan mempresentasikan ulang mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Interaksi Sosial, Hukum Antaragama dan Pembaruan Fikih. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki peran penting dalam memahami berbagai permasalahan di masyarakat, terutama di Indonesia, di mana masyarakat terdiri dari beragam suku, bangsa, dan golongan. Interaksi ini mencakup hubungan antara mayoritas dan minoritas, serta antara kelompok terpelajar dengan kelompok agama. Secara etimologis, istilah interaksi sosial berasal dari bahasa Latin, con atau cum, yang berarti bersama-sama, dan tengo yang berarti menyentuh. Artinya, interaksi sosial adalah sebuah proses di mana individu dan kelompok saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, menciptakan hubungan sosial yang terstruktur atau dikenal sebagai struktur sosial. Pendapat para ahli dalam kesimpulan interaksi sosial. Menurut Nasdian, interaksi sosial adalah intensitas sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Setiadi dan Kolib menjelaskan bahwa interaksi sosial melibatkan hubungan antar individu dan kelompok. Sementara itu, menurut Jeki, menekankan pentingnya efek timbal balik dalam interaksi sosial, menyatakan bahwa interaksi sosial membutuhkan orientasi bersama dan bukan sekadar observasi. Menurut pemaparan pendapat para ahli, dapat kita ambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah proses timbal balik antar dua orang atau lebih yang aktif terlibat dan saling mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial memerlukan dua syarat utama. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat melalui pertemuan langsung, media komunikasi atau perantara. Yang kedua, komunikasi aktif. Adanya respon dan tafsiran terhadap perilaku pihak lain, baik melalui ucapan, gerakan, atau perasaan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi melalui beberapa tahap berdasarkan cycle Park dalam Akram M. Jila. Yang pertama, initial contact atau kontak awal. Tahap pertama di mana terjadi pertemuan atau pengenalan antar dua pihak. Kontak ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, menciptakan dasar bagi hubungan selanjutnya. Yang kedua, competition atau persaingan. Situasi di mana pihak-pihak terlibat berusaha mencapai tujuan yang sama, namun bersaing untuk menjadi yang terbaik. Persaingan bisa terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, atau sosial. Yang ketiga, konflik atau pertentangan. Konflik muncul ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan yang menyebabkan benturan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat mengarah pada perubahan sosial atau resolusi melalui akomodasi. Yang keempat, accommodation atau akomodasi. Proses penyesuaian atau penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antar pihak, sehingga konflik tidak berkembang lebih lanjut. Bentuk akomodasi berupa kompromi atau perjanjian. Yang kelima, assimilation atau asimilasi. Proses di mana dua kelompok atau individu yang berbeda budaya mulai menyatukan nilai, norma, dan kebiasaan mereka sehingga tercipta harmoni dalam hubungan sosial. Sukanto juga mengkategorikan interaksi sosial menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kerjasama, cooperation. Bentuk interaksi yang melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama dapat memperkuat hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, persaingan, competition. Situasi di mana pihak-pihak berusaha mencapai tujuan yang sama dengan cara bersaing tanpa adanya konflik yang merugikan. Yang ketiga, accommodation. Upaya untuk menyelesaikan konflik melalui penyesuaian tanpa menghilangkan perbedaan sepenuhnya. Yang keempat, pertentangan atau pertikaian, konflik, di mana terdapat perbedaan yang tajam yang bisa mengarah pada benturan fisik maupun verbal, sering terjadi akibat perbedaan kepentingan atau ideologi. Kategori interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif. Kerjasama, kolaborasi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan saling mendukung. 2. Akomodasi. Bentuk penyesuaian diri di mana pihak-pihak yang bertentangan saling mengurangi konflik melalui perjanjian atau konsesi tertentu. Yang ketiga, asimilasi,
proses penggabungan budaya di mana kelompok minoritas atau berbeda budaya mengadopsi unsur-unsur dari budaya mayoritas sehingga perbedaan budaya berkurang. Yang keempat, akulturasi, proses penerimaan unsur budaya baru oleh kelompok masyarakat tanpa menghilangkan budaya asli, sehingga terjadi perpaduan budaya yang harmonis. Interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, persaingan. Bentuk interaksi di mana pihak-pihak terlibat berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak saling merugikan. Kontravensi, bentuk interaksi yang berada di antara persaingan dan konflik melibatkan perasaan atau sikap yang tidak disampaikan secara langsung, seperti ketidakpuasan yang tersembunyi. Yang ketiga, konflik, bentuk pertentangan yang lebih tajam, di mana terjadi benturan langsung yang bisa menimbulkan ketegangan atau kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Sufyadi dan Qolib, menyatakan bahwa interaksi sosial atau proses sosial juga terbagi ke dalam dua bentuk. Proses sosial asosiatif, fokus pada interaksi yang mendekatkan atau menyatukan seperti kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, proses sosial disosiatif, meliputi interaksi yang menjauhkan atau menimbulkan pertentangan seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Hukum antar agama, terkhusus dalam perkawinan antar agama menurut hukum positif Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini berarti tidak diizinkan perkawinan antar agama jika tidak sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pasangan. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang kompilasi hukum Islam menegaskan hal ini lebih lanjut. Pasal 4, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 40 dan 44 melarang perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim. Pasal 61, perbedaan agama dapat menjadi alasan untuk mencegah perkawinan, menunjukkan bahwa kesamaan agama adalah syarat esensial. Pernikahan agama menurut hukum Islam. Yang pertama, 1. Larang pernikahan dengan non-muslim dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, dilarang menikahi perempuan atau laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Hal ini berlaku untuk muslim yang hendak menikahi non-muslim. Yang kedua, lelaki non-muslim atau ahli kitab menikahi muslimah. Berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 10, pria non-muslim dilarang menikahi wanita muslimah, baik mereka ada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani maupun bukan. Karena para ulama sepakat hal ini dianggap menurunkan martabat Islam. Yang ketiga, pernikahan muslim dengan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan. Diperbolehkan bagi pria muslim menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya menurut jumhur ulama. Namun, meskipun diperbolehkan, para ulama seperti Yusuf Al-Qardawi dan Said Sabiq menyarankan sebaiknya ditinggalkan karena makruh. Nomor 4, Fatwa MUI nomor 5 tahun 1980 tentang perkawinan beda agama. Hukum MUI menfatwakan bahwa perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim dan pria muslim dengan wanita bukan muslimah adalah haram, mengingat mafsadah atau dampak negatif yang lebih besar. Pembaruan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan usaha yang kompleks dan multidimensional, di mana istilah pembaruan seringkali disandingkan dengan reformasi dan modernisasi. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, pembaruan memiliki makna mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya sehingga tampak baru yang mencakup penguatan, perbaikan, dan penutupan kekurangan untuk mencapai bentuk yang lebih baik. Aspek-aspek yang perlu diperbarui mencakup manhaj ilahi dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan sesamanya, serta pemikiran yang terus berkembang sehingga iman dan praktik tetap kuat. Dalam proses ini, hukum yang bersifat qat'i harus dihindari, sedangkan hukum yang bersifat zonni dapat diperbarui. Di Indonesia, pembaruan hukum Islam didorong oleh beberapa faktor, seperti kekosongan hukum, pengaruh globalisasi, dampak reformasi, dan pembaruan pemikiran oleh para mujtahid. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi kajian komprehensif dengan mempertimbangkan konteks masa kini serta pengembangan fikih melalui ijtihad untuk menjawab tuntutan modernitas. Pemikiran hukum Islam Hasbi, As-Siddiqi, dan Hazurain. Pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya dari tokoh Hasbi As-Siddiqi, menunjukkan interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal yang telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan. Hasbi menekankan pentingnya ijtihad yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Agar hukum Islam tidak terasa asing, ia mengkritik pemikiran yang kaku atau berpegang pada teks tanpa mempertimbangkan perubahan zaman.
Dalam pandangannya, prinsip maslahah mursalah harus menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Hasbi juga mendorong metode analogi deduktif dan perbandingan dalam ijtihad untuk mengatasi permasalahan hukum yang tidak diatur dalam literatur klasik. Melalui pemikiran ini, ia berusaha menciptakan fikih Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan antara fikih dan adat. Dengan demikian, ijtihad Hasbi menghasilkan pandangan yang progresif dan relevan, seperti dalam fatwa mengenai jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, serta kewajiban zakat atas mesin produksi, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pembangunan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi ulang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.